Halo Sobat Anggrek. Video minggu sebelumnya kita aklimatisasi buka botol bibit anggrek bulan dan nanam dalam sistem semi hidroponik. Seperti ini setup. Bagi yang belum silakan nonton dulu videonya, saya tambahkan link di bagian atas. Di video ini kita akan update kondisinya setelah 3 minggu, sekaligus menjawab pertanyaan yang muncul seperti bagaimana aplikasi sistem semi hidroponik, bagaimana pemupukannya, dan apakah bibit anggreknya akan tetap selamanya dalam sistem semi hidroponik. Untuk menjawab pertanyaan yang terakhir ini, saya cenderung menggunakan bibit Vanda botol yang kita repotting ke semi hidroponik lebih kurang 2,5 tahun yang lalu. Di situ ada update dalam bulan-bulan tertentu, kapan dan mengapa akhirnya saya mengkonvert dari sistem semi hidroponik ke sistem tanam biasa. 2 tahun untuk menghasilkan video ini. Anggrek bulan yang kita repotting 3 minggu yang lalu ke sistem semi hidroponik kondisinya baik, seperti ini ya. Tapi yang ini akan kita update di bagian belakang video. Untuk memperlihatkan perkembangan dari bulan ke bulan, kita akan pakai Vanda ini. Selain link di bagian atas, ini memperlihatkan ke Sobat Anggrek bagaimana mencari video teras anggrek di YouTube. Karena ada yang komen susah sekali mendapatkan video Mbak Dari. Oke, ketik teras anggrek di bagian search-nya YouTube. Dan di sana akan membawa Sobat Anggrek ke halaman ini. Semua video yang ada keyword teras anggreknya akan masuk ke sini, bukan hanya video dari channel saya. Untuk bisa masuk ke channel teras anggrek, klik logo bagian atas. Ya, ini ada 100-an video ya. Dan kalau Sobat Anggrek mau lebih urut, klik tombol video ini. Video itu urut. Kalau mau lebih spesifik lagi, bisa klik playlist karena di situ sudah saya kelompokkan sesuai dengan temanya. Ini ada beberapa tema. Kalau mau nonton semua juga boleh, atau kalau mau milih, klik di sini. Untuk bibit Vanda botol ini kita klik bagian semi hidroponik dan di sana ada video yang kita cari. Singkatnya, pada saat kita buka botol, bibitnya udah lumayan besar ya, itu Vanda dearei dari Kebun Raya Bogor. Kita mendapatkan 7 Vanda yang ditanam dengan sistem semi hidroponik dengan setup seperti ini. Gelas plastik bekas minuman yang diberi lubang lebih kurang 3 cm dari dasar. Medianya sama dengan yang kemarin kita aklimatisasi, yakni akar pakis cacah. Ya, sempat juga saya update kondisinya 2 bulan setelah aklimatisasi. Ada videonya di bagian atas gambarnya, silahkan klik juga linknya. Kondisinya saat itu 2 bulan sudah tumbuh akar-akar baru. Ini ujungnya bagus ya, anggreknya lebih kurang ukurannya masih sama dengan buka botol. Mulai lumutan bagian luar potnya ya. Oke, nah sekarang ini video yang belum pernah saya rilis, yakni 6 bulan setelah aklimatisasi. Apa yang terjadi? Lumutnya udah sangat banyak karena air segini terus merendam media. Kelembabannya tinggi, lumutnya banyak sekali. Jadi lebih kurang sebulan sebelum ini, 5 bulan setelah aklimatisasi, potnya sudah saya bolongkan di bagian bawah. Ya, seperti ini. Sudah convert dari sistem semi hidroponik ke sistem tanam biasa. Namun karena kita pakai pot plastik itu tidak ada pori. Kondisi dalam pot ini lembab dibanding pot biasa karena bayi anggrek, ya bisa kita bilang ini udah seedling ya, tetap butuh kelembaban lebih besar dibanding anggrek yang biasa. Dan kali ini saya ingin mengganti medianya karena di sini udah kelihatan 6 bulan terendam terus, mungkin medianya sudah tidak terlalu bagus ya karena kita pakai media organik. Untuk Vanda, saya kepikirannya mengkonvert ke setup menggunakan net pot seperti ini. Karena kita harus perhatikan jenis anggreknya, di mana Vanda itu butuh aerasi lebih dibanding jenis anggrek pada umumnya. Sebenarnya 6 bulan media akar pakis cacah terendam dalam air itu udah asam belum ya? Ini saya ingin eksperimen sedikit Sobat Anggrek menggunakan alat ini. Ini satu alat untuk TDS meter, pH meter, dan temperatur ya. TDS itu untuk mengukur kandungan terlarut-larutan. Kalau terlalu tinggi tidak bagus bagi akar anggrek, sedangkan pH meter untuk mengukur derajat keasaman larutan. Ini udah pernah saya bahas dalam video unsur pupuk ya, dimana pH paling baik itu antara 6 sampai dengan 7 untuk anggrek, dan air yang kita pakai sendiri pengaruh ke kesehatan anggrek. Kebetulan air rumah saya sekitar 6,7 6,8 ya Sobat Anggrek, ini bagus sekali. Anggrek semi hidroponik yang ingin kita uji media udah asam apa tidak, kita masukkan seperti ini ya.
kita rendam. Ya, nanti sesudah berapa saat kita ukur lagi apakah pH-nya turun. Kalau turun menandakan sudah asam. Sementara itu kita bongkar media baby anggrek Vanda. Seperti biasa pada saat repotting saya menyiapkan beberapa alat P3 kayak alkohol, hidrogen peroksida, dan tidak ketinggalan bubuk kayu manis kalau kita butuh memotong bagian daun. Ya, untuk repotting anggrek dari pot seperti ini gampang sekali sobat anggrek. Pertama-tama potnya kita tekan-tekan ya untuk meyakinkan tidak ada akar menempel. Kemudian gampang langsung lepas. Wah, potnya luar biasa ini ya, lumutnya banyak sekali di bagian dasar. Karena kita pakai pot transparan pasti akan lumutan. Ya, ini anggreknya kelihatan segar. Dan akarnya juga ini sudah ada akar-akar baru sampai ke bagian dinding pot. Ya, kenapa saya ingin mengganti pot yang sudah mulai lumutan ini? Lumut sebenarnya tidak terlalu mengganggu ya kalau jumlahnya sedikit. Kalau jumlahnya banyak, apalagi sampai menutupi akar, itu ada pengalaman beberapa anggrek, terutama jenis Cattleya, tidak suka akarnya lumutan. Dan ini bisa menyebabkan akar tidak bisa bernafas, akhirnya mati dan busuk. Oke, kita lepaskan pelan-pelan, berusaha agar tidak melukai akar dari Vandanya. Bayi Vanda umur 6 bulan. Yang jelas sih semi hidroponik benar-benar membantu mereka beradaptasi dengan kondisi di luar botol. Jadinya survive semua ya. 7 Vanda tidak ada yang mati selama 6 bulan. Ya, ini dia. Kalau kita lihat sebenarnya kondisinya bagus ya, baik kondisi tanamannya maupun akarnya ada segar. Ada 1-2 yang busuk. Ini panjangnya segini, rasanya ini akar lama. Pada saat keluar botol mungkin ada luka atau belum bisa adaptasi dengan akar pakis, dia busuk, tapi akar lainnya tetap hidup dan memanjang. Oke, buat mencegah bibit penyakit kita semprot dengan hidrogen peroksida 3%. Akar yang busuk ini kita buang saja. Ini kayaknya bekas daun ya. Daun. Ya, kita semprot lagi dengan hidrogen peroksida. Dan kita angin-anginkan sambil kita ngelepas bibit Vanda yang lain. Ada 7 yang harus kita lepas medianya, dan 1 tadi kita rendam ya. Sudah dilepaskan 6. Ini yang tadi yang mau kita ukur pH larutannya, saya rasa udah cukup lama ya. Jadi coba kita pakai alatnya. Sobat anggrek nggak harus beli yang ini lumayan mahal, ini 400-an ingat saya, dan juga nggak awet ya, berapa lama rusak. Jadi bisa beli TDS meter atau pH meter yang murah saja. Ya, kita hidupkan mulai dari 0 ya. Kita masukkan ke air rendaman tadi. Oh, ini ppm salah, kita ganti modenya ke mode pH. Sambil menunggu dia baca, kita lepaskan media dari Vanda yang tersisa 1 ini. Ya, ditekan-tekan potnya. Kemudian kita buka perlahan media akar pakisnya. Iya. Yang ini lumayan sobat anggrek, kelihatan akar-akar yang lamanya, tersisa akar kawat di sini. Ini kita potong saja. Dan kondisinya tidak sebagus yang tadi, kelihatan ada warna yang berbeda di pangkal akar. Jadi saya rasa ini kalau dibiarkan ke sistem semi hidroponik, mungkin akar-akar yang kecoklatan ini akan busuk juga. Apakah karena media asam atau karena sebab lainnya? Ya, nanti kita lihat dengan hasil ukuran pH ya. Di sini kita udah punya 7 Vanda yang sudah dilepas medianya, segar. Kita baca hasil ukuran pH meternya. Ternyata tidak berkurang ya sobat anggrek. Kalau nilainya tambah rendah itu tandanya asam, di bawah 5 itu bahaya bagi akar anggrek. Tapi yang ini kelihatan masih bagus. Jadi akarnya tidak sehat, tadi coklat-coklat, bukan karena media asam, karena sebab lainnya. Dan untuk jenis Vanda, saya rasa itu adalah karena jenis anggrek ini tidak suka akarnya terlalu basah. Jadi saat dia sudah adaptasi ke dunia luar, jenis anggrek Vanda sebaiknya jangan tetap dalam media semi hidroponik. Saya tidak pernah berhasil untuk Vanda dengan sistem semi hidroponik. Jadi kita akan repotting menggunakan setup ini.
pakai setup netpot. Yang ditambah saya pilihkan adalah media sabut kelapa seperti ini. Ini media yang sangat airy, sangat banyak aerasinya. Cuma kelemahannya adalah sabut kelapa kalau dalam keadaan basah atau sesudah berapa lama kita pakai cenderung memadat ya. Kadang saking padatnya itu turun ke bawah dan susah dibuat basah saat kita siram. Jadi kita tambahkan juga untuk celah di antara sabut kelapanya menggunakan pecahan arang yang kecil-kecil, dan yang putih-putih ini perlit. Perbandingannya lebih kurang 60% media sabut kelapa, 40%-nya lagi arang dan perlit. Ya, ini racikan media saya untuk seedling vanda. Seperti biasa saat repotting, kita tambahkan dulu media di bagian bawah. Jangan lupa di sela-sela sabut kelapa kita tambahkan arangnya. Kemudian kita ambil satu vandanya, yang ini kali ya. Ini kelihatannya yang paling besar segini sobat anggrek. Nah, kita nggak ingin dia memadat di bawah, jadi kita kasih itu arang, tambahkan arang di dekat bagian akar untuk aerasi ya. Kemudian masukkan lagi media sabut kelapanya, lebih kurang sampai ketinggian pangkal batang vanda. Sedikit lebih tinggi tidak apa, karena sesudah ini medianya akan cenderung turun ya. Iya, seperti ini sobat anggrek. Tadi singkat cerita saya repotting 6 dari 7 vanda dengan setup netpot dan media yang tadi. Oh ya, saya selalu bilang setup bukan pot sobat anggrek, karena setup itu kombinasi antara pot dengan media. Dan kali ini saya ingin bereksperimen. Yang satu saya repotting menggunakan ini, pot tanah liat dan media yang sama. Pot tanah liat sebenarnya cukup airy ya, cukup aerasi karena ada pori-pori di celah-celah dindingnya, tapi tentu saja tidak sebanyak netpot yang tadi bolong-bolong. Ya, jadi begini kondisi setelah 6 bulan aklimatisasi. Ada 6 seedling vanda menggunakan netpot dan 1 menggunakan setup pot tanah liat dengan media campuran sabut kelapa, arang, dan perlit. Oke, 2 bulan setelah tadi kita repotting, dengan kata lain 8 bulan setelah aklimatisasi, ketujuh vanda masih hidup, dan ini saya pilih yang ukurannya lebih kurang sama dengan yang di pot tanah liat buat pembanding ya. Jadi bisa dilihat perkembangannya lebih kurang seperti apa. Yang di netpot rata-rata kondisinya sudah seperti ini sobat anggrek. Akarnya ada di dalam sana, mungkin tidak kelihatan, tapi saya tahu ada dalam keadaan baik. Ini sebenarnya bisa lihat ya, ada ujung akar yang aktif di situ. Akarnya belum terlalu panjang, belum ada yang keluar pot dari ke-6 bayi vanda ini. Ini sekilas kelihatan basah ya sabut kelapanya, tapi sebenarnya tidak. Dia ini cukup kering, cukup airy untuk sekedar menyediakan kelembaban bagi bibit vanda ini. Bagaimana yang di pot tanah liat? Perkembangannya juga baik, ada akar-akar yang tumbuh. Ini ujungnya, ini akar baru, ujungnya ya aktif, mulai masuk ke dalam media. Kelihatannya tidak ada masalah karena dia mau masuk, tidak menghindari media. Jadi pada tahap ini, baik yang di pot tanah liat maupun di netpot lebih kurang sama perkembangannya. Memang ada sedikit perbedaan penempatan karena yang netpot itu saya gantung di pagar, sedangkan yang pot tanah liat ditaruh di rak. Penyiramannya sama, lebih kurang sekali sehari. Ya, kita kembali ke zaman sekarang. Jadi ini video baru saya ambil kemarin, 2 tahun setelah video yang tadi, atau 2 tahun 8 bulan setelah aklimatisasi. Oh ya, itu bukan bunga vanda ya. Itu bunga anggrek bulan saya tambahkan biar nggak garing saja. Bunga merah cantik di sana. Karena vanda-vanda ini kelihatannya masih jauh dari usia berbunga, padahal udah 2,5 tahun lebih ya. Jadi dari 7 tanaman tinggal 5 tanaman, dan sobat anggrek bisa dengan mudah mengenali yang tewas itu adalah salah satunya yang di pot tanah liat. Update setelah yang tadi, ternyata vandanya tidak suka akarnya ditanam di dalam pot tanah liat dan media yang tadi itu masih terlalu basah, sehingga pelan-pelan akarnya busuk dan anggreknya drop mati.
Satu lagi mati juga karena busuk, tapi beda kondisi. Busuknya karena busuk pucuk. Coba saya jelaskan sedikit Sobat Anggrek. Tentunya di net pot saya taruh penempatannya di sini, di pagar, kena hujan, di bawah naungan paranet. Yang terjadi waktu itu ada serangan hama. Ya, ini kalau Sobat Anggrek perhatikan, bagian belakang kelima Vanda ini ada bekas gigitan sejenis hama. Sebenarnya ini hama yang sama dengan menyerang Cattleya. Jadi tahun lalu itu saya benar-benar struggle terhadap jenis hama ini. Ada masa di mana tiap tahun itu saya ngelap daun anggrek untuk membuang hama-hamanya. Nah, individu yang paling lemah dari Vanda yang di setup netpot seperti ini akhirnya tidak bisa bertahan dan mati. Tapi yang 5 lagi berhasil survive. Cuma ini 2,5 tahun ukurannya baru segini ya sebenarnya. Ini yang paling besar loh ini. Sebagai pembanding, itu Vanda hybrid ya. Lebih kurang usianya 6 bulan di atas bibit Vanda kita ini. Sementara dia tumbuh sebesar itu, Vanda botol kita cuma segini, gak sampai 1/4-nya. Padahal yang itu juga kena hama sih sebenarnya. Jadi bukan karena salah asuh atau karena hama, memang karena jenisnya ya. Kayaknya ini memang jenis Vanda spesies, terutama Vanda dearei ini kelihatannya lambat sekali pertumbuhannya. Ya, masih lebih kurang mungkin 2-3 tahun sampai dia berbunga ini. Ya, kalau miara anggrek dari botol itu memang butuh kesabaran ya Sobat Anggrek. Mudah-mudahan anggrek bulan tidak selambat Vanda spesies pertumbuhannya ya. Sesudah 3 minggu kita update ya anggrek bulan. Bisa dilihat ini sudah saya buka. Tadinya disungkup seminggu pertama, hanya seminggu pertama. Minggu kedua itu sudah pelan-pelan saya buka karena kelihatannya bibitnya udah adaptasi. Kecuali pada saat saya mau siram tanaman lain, saya tutup kembali agar bayinya tidak kena tetesan air. Kita tidak ingin daunnya basah dari atas ya. Sampai dengan sekarang masih saya gunakan nutrisi kalsium nitrat untuk bibit anggrek ini. Sampai kapan? Sampai mereka sudah mulai tumbuh. Jadi bukan hanya sudah adaptasi, melainkan sudah mulai terlihat pertumbuhannya. Bagaimana mengamatinya? Paling gampang sih untuk anggrek bulan itu Sobat Anggrek lihat sudah ada daun-daun baru yang tumbuh. Ini ada daun baru. Ya, di sini dilihat batch anggrek yang dalam wadah ini sudah adaptasi dan sudah mulai tumbuh. Mulai saat ini kita bisa memberikan pupuk sama seperti anggrek lainnya. Sobat Anggrek bisa pakai pupuk yang biasa Sobat Anggrek pakai. Sedangkan kalau saya akan pakai nutrisi anggrek seperti yang pernah saya bahas di video di atas. Silahkan klik linknya. Apakah masih sistem semi hidroponik? Masih Sobat Anggrek, tapi alih-alih kita perlu merendam sampai dengan setengah pot, sekarang kita mungkin hanya perlu sekitar 1 cm dari dasar nutrisi anggreknya. Seperti itu. Baik, semoga ini mencerahkan, semoga memberi semangat bagi Sobat Anggrek yang ingin mencoba buka botol dan ingin mencoba sistem semi hidroponik. Ikuti terus video-video teras anggrek, klik subscribe bagi yang belum, jempol ke atas kalau Sobat Anggrek suka dengan video ini dan merasa bermanfaat, silahkan di-share ke media sosial Sobat Anggrek. Baik, kita sampai di akhir video. Saya Dari, terima kasih sudah mampir di teras anggrek.